Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Oka Korea Satyan dengan NIM 0479287731 dengan mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi. Pada presentasi ini, saya akan membahas identifikasi karakteristik, guna lahan, dan kegiatan di Kota Bandung. Materi ini berfokus pada bagaimana transformasi kota terjadi dan bagaimana kegiatan pemanfaatan ruang berkembang di dalamnya. Nah, di sini ada latar belakang. Perkembangan kota berlangsung melalui pertumbuhan dan transformasi. Transformasi inilah yang menyebabkan perubahan fungsi ruang secara terus-menerus. Di perkotaan, perubahan ini seringkali tidak sesuai rencana tata ruang yang sudah diterapkan. Ketidaksesuaian pembangunan lahan oleh masyarakat menjadi salah satu persoalan utama. Dampaknya terasa pada aspek sosial, budaya, ekonomi, hingga kualitas lingkungan. Karena itu, identifikasi penggunaan lahan sangat penting dilakukan. Dengan mengidentifikasi guna lahan, kita dapat memahami pola transformasi, melihat dinamika kegiatan masyarakat, serta menilai apakah pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana tata ruang Kota Bandung. Nah, tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan, mulai dari karakteristik penggunaan lahan, variasi kegiatan di dalamnya, hingga aktivitas yang berkembang pada setiap jenis permukiman atau kawasan. Dalam sasaran kegiatan meliputi 3 hal. Yang pertama, teridentifikasinya karakteristik guna lahan. Kedua, variasi kegiatan dalam setiap lahan. Dan ketiga, gambaran perkembangan kegiatan yang terjadi di Kota Bandung. Keluaran yang diharapkan ialah survei ini menghasilkan laporan yang siap digunakan dalam proses perencanaan tata ruang berikutnya. Laporan ini menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan pemerintah. Berikut terlampir peta Kota Bandung. Nah, di sini Kota Bandung menjadi lokasi penelitian yang dibagi dalam 6 wilayah pengembangan. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik guna lahan dan dinamika kegiatan yang berbeda, sehingga penting untuk dilakukan pemetaan secara detail. Pendekatan survei dimulai dari memahami isu, merumuskan masalah, serta menentukan data apa saja yang dibutuhkan. Langkah awal ini menentukan kualitas survei secara keseluruhan. Nah, di sini ada tahapan teknis survei. Tahapan berikutnya adalah menentukan populasi dan sampel, menyusun instrumen survei, memilih area survei, serta mempersiapkan etika pelaksanaan survei agar proses di lapangan berjalan dengan baik. Lalu ada pengorganisasian kegiatan. Agar kegiatan efektif, tim perlu membentuk dengan jelas, proposal kegiatan disusun, kebutuhan data ditetapkan, dan rencana kerja disepakati bersama sehingga seluruh proses dapat berjalan sistematis. Di sini juga ada administrasi dan logistik. Tahap administrasi mencakup pencarian data sekunder, penyusunan estimasi biaya, serta perizinan kepada pihak terkait. Ini penting supaya survei dapat dukungan dan akses di lapangan. Nah, di sini juga ada jenis guna lahan. Secara umum, guna lahan perkotaan terbagi menjadi permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan kawasan campuran. Setiap jenis memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling mempengaruhi struktur kota. Dalam setiap jenis lahan terdapat berbagai kegiatan. Misalnya, permukiman juga digunakan untuk usaha kecil. Kawasan komersial mencakup retail dan jasa, sementara kawasan industri memiliki aktivitas produksi dan logistik. Di sini juga ada tahapan transformasi lahan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu penetrasi, di mana fungsi baru mulai masuk. Nah, yang kedua ada invasi, ketika fungsi baru makin dominan. Yang ketiga ada dominasi, di mana saat fungsi lama melemah. Dan yang terakhir ada suksesi, yaitu pergantian fungsi sepenuhnya.
Lalu ada dampak perubahan lahan. Transformasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif, mulai dari menurunnya kualitas lingkungan, berkurangnya ruang hijau, sampai perubahan nilai lahan dan munculnya kawasan kumuh jika tidak diatur dengan baik. Nah, di sini peran pemerintah juga sangat penting, karena pemerintah harus mampu mengarahkan pertumbuhan kota menuju pola yang lebih efisien dan memberikan manfaat sosial setinggi-tingginya bagi masyarakat. Tibalah kita pada kesimpulan. Nah, sekarang kesimpulannya adalah Kota Bandung terus mengalami perubahan guna lahan, identifikasi karakteristik lahan dan kegiatan sangat penting untuk memastikan kota berkembang sesuai rencana, efisien, dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Terima kasih, bye-bye.